lagi. Bener Kak. Nah, kira-kira Kak Lina, kita mau ngapain aja nih hari ini? Pastinya mau memuji nama Tuhan. Bener. Nah, karena kita mau memuji Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Oke. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Nah. Ayo lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih kalau kami boleh ibadah walaupun ibadah online. Biarlah Engkau menyertai ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Adik-adik yang ada di rumah, siap untuk memuji Tuhan? Siap. Oke, Kakak Lina siap? Siap. Oke, yuk kita angkat satu pujian. Aku anak raja. Yuk. Tepuk tangan ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Kita ulang dari awal ya, Dedi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay, adik-adik, kita Oke, sudah Kak puji Lina. Tuhan. Kita mau memuji lagi lagu yang Oke. kedua ya. Adik-adik harus tetap berdiri dan Berdiri. harus tetap semangat, Semangat. kita menyanyi bersama-sama. Kita naikkan pujian. Allah itu baik. baik. Yuk, tepuk tangan yuk. Lebih semangat yuk. Tangannya diangkat ya. Angkat ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya
adik-adik? Bener, Cek. Jadi bersyukur nggak kalau kita punya Allah itu baik? Bersyukur nggak? Ya, mari kita nyanyi lagu Bersyukurlah. Yuk. Tangannya ada dia. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada pernah memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, baru setiap hari. Apa katanya? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Ya. Oke, adik-adik. Oke, Kak Lina. Mas semangat nggak Kak Lina? Masih pasti, walaupun Oke. capek sih, tapi masih semangat. Adik-adik di rumah harus tetap Semangat. Coba sorakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi, sorakan haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan bila roh Allah ada. Di dalamku. Yuk, lebih semangat ya. Ikutin gerakannya, kakak-kakak yang dulu. Ayo kita joget adik-adik. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari.
Halo adik-adik. Nah, tadi kita sudah puji Tuhan, nyanyi buat Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Koko mau bawain cerita tentang seorang perempuan yang baik hati. Dia seorang yang murah hati, suka menolong orang lain. Nah, dia hidup pada masa Elisa menjadi nabi Tuhan di Israel. Nabi adalah orang yang mendengarkan suara Tuhan, lalu dia menyampaikan perintah Tuhan atau firman Tuhan itu kepada orang lain. Nah, Koko beri judul hari ini, Mujizat dari Kemurahan Hati. Kisah ini ada di kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 8-33. Nah, pelajaran dari perempuan Sunem. Nah, perempuan ini tinggalnya di desa Sunem. Kita lihat dulu ya videonya. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Maka, apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi. "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi. Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainyalah keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah kau minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini
Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Nah, tadi kita udah nonton videonya, bagus ya. Nah, wanita ini, perempuan ini tinggal di desa Sunem. Dia orang yang murah hati. Apa itu kok arti murah hati? Kita baca sama-sama. Pertama, murah hati itu artinya pengasih, orang yang mengasihi orang lain. Dia mengasihi orang lain seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Kalau orang lain sedih, dia juga ikut sedih. Kalau orang lain lapar, dia boleh berusaha memberi makanan. Nah, arti kedua, mudah memberi, orangnya tidak pelit. Apa yang dia punya, dia mau berbagi buat orang lain. Yang ketiga, artinya baik hati. Yang keempat, murah hati artinya suka menolong. Dia menolong siapa saja yang dia lihat lagi kesusahan. Nah, kita lanjut ya. Perempuan Sunem ini dia murah hati. Pertama, dia memberi makan Nabi Elisa. Nah, setiap kali Nabi Elisa ke sana, dia kasih makan. Ini lihat ya. Nih, perempuan ini yang bajunya merah, suaminya udah tua. Ceritanya suaminya udah tua, rambutnya putih. Nah, yang botak itu Nabi Elisa ya. Nah, ini dia menjamu Nabi Elisa, pergi ke rumahnya, siapin makanan, minuman. Nah, Nabi Elisa pergi ke kota itu, dia juga nggak cuma kasih makanan, tapi dia juga kasih tumpangan, dia kasih tempat tinggal untuk Nabi Elisa. Nah, perempuan ini mau repot-repot bikin makanan, mau repot-repot bikin minuman, mau repot-repot bersih-bersihin kamar, bersih-bersihin pakaian buat Elisa. Nah, setiap kali Elisa lapar pergi ke kota ini, dia datang, dia mau menjamu Elisa. Nah, yang ketiga, gak cuman disiapin tempat tinggal, tapi dia juga bangun rumahnya. Di atas rumah itu dia bangun tingkat 2 ya, tingkat 2 seperti ini gambarnya nih. Nah, wanita ini minta izin suaminya untuk membuat ruangan, satu bangun lagi di atas rumahnya, untuk kalau Elisa datang ke kota itu, dia tinggal di kamarnya sendiri, disiapin tempat tidurnya, disiapin kursinya, disiapin tempat minumnya, semuanya disiapin. Wah, ini dia repot-repot, dia beli batu, dia suruh tukang untuk bangun, dia beli kayu, dia keluar uang, keluar tenaga. Kita nggak tahu nih berapa bulan dia habisin waktu untuk bangun tingkat 2 rumahnya, supaya Nabi Elisa bisa tinggal di sini kalau mereka kunjungin ke kotanya. Nah, kalau tadi perbuatan kemurahan hati dari perempuan Sunem, kita juga sebagai anak-anak Tuhan dapat berbuat yang murah hati, seperti satu, membagi makanan. Kalau kita punya makanan, kita boleh berbagi kepada saudara kita di rumah. Kita kalau ada satu roti, kita bisa belah, kita bisa bagi. Jangan pelit sampai ribut-ribut soal makanan, juga soal alat tulis, misalnya pensil atau penghapus. Kita boleh berbagi, membantu saudara juga di rumah. Kalau penghapus atau penggaris dibutuhkan, kita bisa pinjemin. Gak cuma saudara, tapi juga orang lain, teman di rumah, atau mama, papa yang mau membantu orang tua menyapu halaman, menyapu rumah misalnya. Nah, itu juga termasuk perbuatan murah hati. Nah, akhirnya karena perempuan itu murah hati, baik hati, Tuhan melihat dari surga, Tuhan pun memberkati perempuan Sunem tadi. Tuhan memberikan mujizat apa yang dia inginkan. Akhirnya Elisa berkata, tahun depan kamu akan punya bayi. Padahal suaminya udah tua, dia ini udah nggak bisa punya anak, tetapi Elisa berdoa, Elisa berkata, tahun depan kamu akan punya anak. Nah, pertamanya sih nggak percaya ya wanita Sunem itu, tapi
Anak senangnya dia takut nggak terkabul, tapi setahun kemudian dia punya anak, benar-benar punya anak. Nah, apa yang perempuan Sunem itu inginkan, damba-dambakan, walaupun tidak mungkin ya, karena suami udah tua, yang bisa punya anak, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akhirnya karena dia murah hati, mengasihi orang lain, Tuhan senang. Tuhan pun murah hati kepada perempuan Sunem itu. Tuhan pun mengasihi perempuan Sunem itu. Jadi apa yang dia inginkan, apa yang dia idam-idamkan, akhirnya Tuhan berikan, yaitu seorang bayi laki-laki. Nah, kalau perempuan Sunem itu dapat mujizat yang luar biasa, kita juga kalau kita murah hati, kita juga bisa mendapat mujizat dari Tuhan. Nah, ini seperti hadiah ya. Koko nggak tahu apa yang kita mau, apa yang kita tambahkan. Mungkin barang kesukaan kalian bisa dapat. Mungkin pengen beli HP baru untuk sekolah, atau pengen tas yang baru, atau pengen sekolah yang baik, atau ada teman adik-adik punya orang tua yang lagi kesusahan, adik-adik membantu orang lain, adik-adik berdoa, akhirnya Tuhan membantu orang tua adik-adik. Atau adik-adik di sini ada yang sakit, nah Tuhan bisa berikan kesembuhan, atau orang tua yang sakit melalui adik yang baik hati, yang murah hati kepada sesama, Tuhan memberikan kesembuhan buat orang tuanya. Nah, Koko nggak tahu nih apa yang adik-adik inginkan yang dari Tuhan. Tapi percayalah, saat kita murah hati, saat kita mengasihi orang lain, Tuhan juga akan memperhatikan kehidupan kita. Siap-siap menerima hadiah dari Tuhan? Siapa yang mau? Saya. Kalau perempuan Sunem diberkatin, kita pun pasti bisa diberkatin. Nah, Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagia kenapa? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang baik hatinya, karena mereka juga akan menerima kebaikan. Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, karena Tuhan juga akan mengasihani kehidupannya. Seperti tadi ya, wanita tadi mengasihi, memperhatikan Elisa, Tuhan juga memperhatikan kebutuhan wanita tersebut. Nah, ayat hafalan kita hari ini adalah Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi kita baca sama-sama. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Kalau kita murah hati, orang-orang lain akan tahu bahwa kita adalah anak Bapa di sorga, karena Bapa kita adalah Bapa yang murah hati. Dia mengampuni kita, Dia mengasihi kita, Dia mendengarkan doa kita, Dia menyembuhkan kita, Dia memberkati kehidupan kita. Bapa di surga adalah Bapa yang murah hati, suka memberi bagi kita. Kita juga anak-anaknya adalah anak-anak yang murah hati. Amin. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami mau menjadi anak yang murah hati. Seperti perempuan Sunem ini, kami mau memberi, kami mau menolong orang lain, kami mau melakukan dengan sukacita, karena kami tahu Bapa kami di surga pun adalah Bapa yang murah hati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin adik-adik, sampai jumpa minggu depan dengan Koko Cece yang berbeda. Shalom.